Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oke, Shalom, saudaraku yang kekasih. Kita akan mulai firman Tuhan dalam ibadah online. Saudaraku, mengingat situasi kondisi masih belum begitu aman, biar kita tetap berlindung dalam naungan Tuhan. Pada saat ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan, tinggal tenang dalam menghadapi badai. Kalau secara umum, mana mungkin kita bisa tenang? Situasi yang mencekam, menakutkan, bahkan luar biasa hal ini terjadi. Bagaimana kita bisa dapat tenang? Kalau situasi, kondisi yang mencekam dan menakutkan itu masih ada, bahkan dekat dengan kita. Sebab itu firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 12. Mazmur 62
ayat 1 sampai dengan 13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika kita menghadapi musibah atau badai kehidupan, saudaraku, masalah itu mungkin kita tidak terpikirkan bisa datang begitu saja. Bahkan kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dalam lindungan Tuhan kita selalu aman, tenang, damai. Tetapi tidak selalu aman, tenang, damai, dan yang kita inginkan itu terwujud. Tetapi tiba-tiba badai angin sakal datang tiba-tiba. Namun bagaimana kita menghadapinya? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana Ayub, dia menghadapi badai yang tiba-tiba datang dalam kehidupannya. Istrinya yang dia cintai meninggalkan dia. Anak-anak yang dia kasihi begitu sekejap saja lenyap dalam musibah hanya sehari. Hewan-hewan, harta kekayaannya, unta, kuda, lembu, domba, sirna sekejap. Bahkan yang paling tragis sekali, dirinya sendiri ditimpa oleh macam-macam penyakit yang mengeringkan tubuhnya menjadi kurus dan gatal-gatal dalam hidupnya. Bahkan istrinya pun melihat jijik kepada dia dan mulai meninggalkan dia. Siapa lagi yang dia harapkan, saudaraku? Kalau kita renungkan firman Tuhan, contoh ini, bandingkan dengan kehidupan kita. Seandainya badai kehidupan itu tiba-tiba datang,
Bisakah kita tenang seperti Ayub? Tentu tergantung kondisi kita. Marilah pelajaran firman Tuhan pada saat ini kita mau renungkan supaya kita dapat tenang dalam menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi. Lihat di sana bencana, lihat di sini ada sesuatu yang musibah, mengerikan, dan situasi berdampak kepada semua orang. Firman Tuhan tetap mengatakan tinggal tenang dalam menghadapi masalah badai kehidupan. Sebab itu dalam firman Tuhan, kalau kita bisa melihat dari contoh tokoh orang yang begitu sabar, dia tetap tenang karena ada Tuhan yang dia harapkan, karena ada Tuhan yang dia dapat berlindung, karena ada Tuhan yang mau melihat dan mengerti dan peduli kepada Ayub. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan mengembalikan semua yang hilang berlipat-lipat dari apa yang sudah dia dapat semula. Sebab itu kita juga boleh terima pengertian ketenangan ini. Setelah lewat badai, pasti Tuhan akan memulihkan kita seperti Ayub. Tuhan akan menolong kita seperti Ayub, bahkan mengembalikan semua yang hilang itu untuk kita dapat dan kita nikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada contoh lagi, saudaraku, yaitu seorang tokoh di dalam firman Tuhan, Daud. Dia menghadapi badai begitu luar biasa. Bukan saja badai dari luar, tapi badai itu datang dari dalam, yaitu dari orang yang memusuhi dia. Pada saat dia dikepung oleh musuhnya, Tuhan yang menolong. Dia begitu tenang. Karena apa? Dia begitu tenang karena Tuhan berperang ganti Daud. Kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat 1-5 dalam bacaannya. Saudaraku, kita lihat di sini. Ketika Daud diserang oleh orang-orang suruhan dari Saul, Daud begitu tenang. Dia diserang, dinok. Daud sendirian. Tidak ada yang membela dia. Tidak ada yang menolong dia. Atau raja-raja sekitar, bangsa-bangsa lain mungkin. Tidak. Dia menghadapi badai kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan saja. Dia berharap kepada Tuhan. Sedikit pun dia tidak takut menghadapi badai kehidupan ini. Dia di sekitar musuhnya mengelilingi dia. Dengan siasat perang, sudah pasti Daud kalah. Tetapi dia hanya memandang kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan yang berperang ganti dia. Di dalam firman Tuhan tercatat 1 Samuel pasal 23 ayat 24-28. Bagaimana Tuhan berperang. Bagaimana Tuhan berperang ganti Daud. Tuhan yang menyerang musuh-musuhnya itu mundur. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, Daud memperoleh kemenangan. Sedikit pun Daud tidak merasa, tidak yakin bahwa Tuhan tidak menolong. Tetapi dia yakin dan percaya Allah lah yang menolong dia. Dalam badai kehidupan ini, kita mengambil contoh. Yang pertama tadi Ayub. Dan yang kedua Daud. Kalau kita menghadapi badai dalam masalah persoalan lain, persoalan peristiwa yang kita hadapi, kesehatankah, keuangankah, kedamaian, kerukunan rumah tanggakah, serta masalah-masalah lain yang mungkin datang merupakan badai dalam hidup kita, saudaraku. Bagaimana kita menghadapinya? Bisakah kita tenang seperti Ayub? Bisakah kita tenang seperti Daud ketika ia diserang oleh orang-orang Israel, suruhan-suruhan Raja Saul itu? Nah, disinilah kita mau introspeksi diri. Kita mau belajar tenang. Kalau melihat sesuatu bahaya, janganlah seperti orang yang bilang seperti kebakaran jenggot. Ya. Orang kebakaran jenggot itu panik. Gimana nih? Sana sini. Gimana nih? Ya, panik. Karena dia tidak bisa tenang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku. Keselamatan Tuhan itu selalu tersedia buat kita. Kedamaian,
kedamaian, senang selalu, setiap hari mengalir damai sejahtera dari Tuhan. Seperti Yesus katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tenanglah, jangan takut dalam menghadapi badai kehidupan yang kita hadapi. Selanjutnya, saudaraku, kita melihat lagi di sini, ya, selain Tuhan berperang ganti Daud, kita melihat karena percaya pada Allah setiap waktu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, tetapi pertolongan Tuhan itu setiap waktu. Dia percaya kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 18 sampai 27, saudaraku, kita periksa di situ Daud selalu mencari Allah setiap waktu dalam kehidupannya. Di dunia ini ia banyak menghadapi masalah-masalah. Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Itulah selalu orang yang tenang, selalu memandang Tuhan, selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan, selalu berharap, tidak bimbang, tidak bingung, tidak susah, tidak sedih, tetapi dia berharap teguh, tenang dalam menghadapi masalah dan persoalan. Bersama Tuhan pasti bisa. Sebab Daud, dia menanti-nantikan Tuhan selalu. Dikatakan sekali lagi, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Sebab aku menanti-nantikan Engkau, yaitu Tuhan. Bisakah kita seperti Daud menanti-nantikan Tuhan dalam kesulitan, dalam badai kehidupan yang kita hadapi? Situasi kondisi seperti sekarang ini berdampak bagi semua orang, dari kelas atas, menengah, bahkan sampai garis bawah terakhir, atau akar rumput, garis masyarakat yang mungkin dianggap rendah. Tetapi Tuhan pasti menolong kita semua. Kondisi di mana kita posisi berada, di tempat teratas atau menengah atau di bawah, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tidak memandang siapa, yang penting kita rendah hati, mau berharap dan menanti-nantikan Tuhan seperti Daud di sini, saudaraku. Mengapa kita bingung? Mengapa kita sedih? Mengapa kita harus susah? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir di sini, dalam menghadapi badai, kita bisa tenang karena Allah memberi upah kepada setiap orang menurut perbuatan masing-masing. Di dalam kehidupan ini, saudaraku, siapa yang menabur banyak, dia menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit, dia juga akan menabur sedikit. Tergantung iman, ukuran, percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Di situ kita dapat memberi sesuai kasih kita kepada Tuhan. Salah satu contoh, Tuhan Yesus pernah makan, diundang oleh Simon. Tiba-tiba dalam makan bersama itu, seorang wanita datang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, yaitu minyak narwastu. Orang-orang protes, kenapa wanita itu diizinkan untuk mengurapi engkau? Dia itu orang berdosa. Tetapi Yesus menjawab, engkau mengundang aku di sini, tidak menyediakan basuhan untuk aku, tidak menyediakan seperti apa yang sudah dipersiapkan. Tetapi lihatlah perempuan ini, dia memberikan yang terbaik buat aku. Orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak. Sesaat lagi dia mempersiapkan hari penguburannya untuk aku. Menjelang karya penebusan Yesus disalib, sampai hari penguburan, sampai hari ia bangkit, disitulah kesempatan Maria melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana dalam kondisi seperti sekarang ini, bisakah kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, saudaraku? Kita memikirkan diri sendiri kah?
Kita hanya melihat kesehatan kita, kemakmuran kita, keberuntungan kita. Lihat di sekitar kita orang-orang yang lebih susah daripada kita. Dalam kondisi ini Tuhan pasti menolong. Saudaraku, kita menolong, kita pasti ditolong. Kita meminta, pasti kita juga menerima. Kita mencari, pasti kita mendapat. Kita mengetuk pintu, pasti pintu dibukakan bagi kita. Sebab itu mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Apa yang kita perbuat diperhitungkan oleh Tuhan, tidak akan hilang, selalu diingat dalam rumah Bapa. Absalom adalah salah satu contoh. Dia menuai dan mendapat upah apa yang dia lakukan, yaitu perbuatan jahat. Dia akan menuai jahat. Di mana Absalom ini dalam catatan firman Tuhan 2 Samuel pasal 18 ayat 14 sampai 18. Bagi orang-orang jahat, ia berlaku jahat, karena apa yang dia tabur itu dia tuai. Dia membalas kejahatan karena dia menabur jahat, seperti Absalom, saudaraku. Bagi orang baik ia berlaku baik. Maria sudah mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana kita dalam kondisi susah, dapatkah kita melakukan yang terbaik buat Tuhan? Tinggal tenang, saudaraku, di dalam Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua yang ada di rumah kita masing-masing dan di mana saja. Dalam badai hidup, kita dapat tenang karena dekat dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Mari saudaraku, sebelum kita berpisah, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan pada saat ini, mengenai apa yang kami sedang hadapi. Badai yang begitu dahsyat datang kepada kami semua. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami, tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan, Engkau menghiburkan kami semua di dalam keadaan kami masing-masing yang Engkau kenal. Di rumah kami masing-masing bersama keluarga, Tuhan memberkati. Apa yang kami butuhkan Tuhan selalu sediakan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik, yang selalu membawa kami ke air yang tenang, rumput yang hijau dan air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Siap kami semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat tangan semua. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, gembala kita yang baik, persekutuan Roh Kudus penolong, penghibur, menyertai kita semua dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai dalam kerajaan yang penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.